belajar dari sejak dini, dari sejak sekarang kalian membuat konsep biar nanti jadi konseptor, bukan jadi pelaku. Bukan Hai guys, welcome to Geliat Necis Bisa Podcast. Geliat Necis Bisa Podcast, podcast inspiratif, kreatif, dan motivatif. Perdana ini spesial banget ya. Dan kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cilimus. Ibu, selamat datang di podcast Geliat Necis Bisa. Ya, selamat datang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih sudah datang di podcast ini, sudah meluangkan waktu sibuknya untuk datang ke sini. Ya, sama-sama anak-anak. Ibu, gimana rasanya di podcast ini? Wah, luar biasa sekali. Ibu merasa senang, merasa bangga ya. Ternyata SMP 1 Cilimus bisa juga memiliki studio podcast dengan presenter yang luar biasa. Ada Reja, ada Haipa, ada Selfie ya. Ini luar biasa sekali. Ibu serasa berada di studio podcast yang bukan level sekolah. Ini luar biasa sekali, mewah sekali ya studio podcastnya. Dingin sekali. Terima kasih ya, dan Ibu harapkan anak-anak bisa semangat mengembangkan podcast ini. Jadikan ini sebagai salah satu medsos SMP Negeri 1 Cilimus yang bisa menyampaikan semua visi, misi, tujuan yang ingin dicapai oleh SMP Negeri 1 Cilimus, yang semuanya nanti bermuara untuk keberhasilan siswa-siswi SMP Negeri 1 Cilimus. Amin. Nah, Ibu, kita bertiga mau ngobrol-ngobrol bareng Ibu, boleh? Boleh, sangat boleh. Nah, Ibu, sebelumnya sebelum menjabat di SMPN 1 Cilimus, apakah pernah menjabat di sekolah lain, Bu? ya, pertama kali Ibu diangkat kepala sekolah itu di SMP Negeri 6 Kuningan. Kurang lebih 3,5 tahun Ibu di SMP Negeri 6 Kuningan. Kemudian Ibu rotasi ke tetangga kita, ke SMP Negeri 3 Cilimus, kurang lebih 2 tahun. Dan dirotasi lagi di sini di SMP Negeri 1 Cilimus hampir 1 tahun. Jadi sudah 3 sekolah nih yang Ibu jabat ya. Dan Ibu sangat senang sekali berada di SMP Negeri 1 Cilimus karena ini alma mater Ibu. Alumni juga? Iya, alumni. Tahun berapa? Iya. Ibu lulus dari SMP Negeri 1 Cilimus tahun 1985. Iya. Senior banget. Belum lahir kan? Iya, Bu. Sangat lama. Dan iya, karena Ibu sebagai alumni, jadi ada keinginan kuat untuk mengembangkan SMP Negeri 1 Cilimus supaya lebih maju lagi. Anak-anaknya lebih bisa berprestasi ya. Dengan tagline kita kan bisa ya, berprestasi, indah, sehat, dan agamis ya. Jadi kalian harus punya prestasi yang nantinya bisa membanggakan SMP Negeri 1 Cilimus. Prestasi nggak mesti di kegiatan akademik ya. Prestasi yang non akademik juga itu sangat bagus. Seperti kalian bertiga ini, mudah-mudahan nanti suatu saat kalian bisa menjadi presenter yang handal. Amin. Karena sekarang kan zaman milenial ya, semua Media berbasis semua berbasis IT, semua lebih cepat tersampaikan melalui media sosial, dan podcast ini merupakan satu cara, satu teknik yang sangat tepat untuk menyampaikan pesan-pesan dari sekolah ke seluruh siswa dan ke seluruh warga SMP Negeri 1 Cilimus khususnya ya, dan umumnya untuk semua yang mengakses channel YouTube podcast Necis Bisa ya.
Dan Ibu tadi kan sudah menjawab bahwa Ibu jadi kepala sekolah di SMP lain. Nah, Ibu punya program nggak sih untuk menjadi kepala sekolah? Dan apa saja program itu? Ya, baik. Hampir di setiap sekolah Ibu selalu punya program disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan sekolah masing-masing ya. Untuk di SMP Negeri 1 Cilimus, SMP Negeri 1 Cilimus kan menjadi sekolah sehat tingkat provinsi ya. Program yang pertama, Ibu akan mempertahankan label sekolah sehatnya, artinya sarana prasarananya harus berlabel sekolah sehat, lingkungannya bersih, kemudian UKS-nya bersih, WC-nya bersih, kantinnya sehat, warga sekolahnya juga sehat. Itu akan terus dipelihara dan dikembangkan ya untuk sekolah sehat sarana prasarana. Kemudian yang kedua, untuk guru-gurunya, guru-guru di SMP Negeri 1 Cilimus itu guru-guru yang hebat semuanya. Kolaborasi dari guru yang junior dan guru yang senior ya, itu kolaborasinya sangat bagus. Dan di masa pandemi ini banyak program untuk peningkatan kompetensi guru sehingga guru bisa memberikan pelayanan yang maksimal untuk seluruh siswa, baik secara daring maupun secara luring ya. Kemudian yang berikutnya untuk siswa, selama ini kan ketika pandemi siswa banyak diam di rumah, tidak bisa kemana-mana. Kebanyakan Banyak potensi yang tidak bisa dieksplor ya, potensinya terpendam kan. Sekarang di zaman yang pemerintah membolehkan sekolah untuk tatap muka ya, sepertinya Ibu lihat anak-anak itu sangat ingin sekali beraktivitas banyak ya. Kalau misalkan di persentase, mereka ingin 80% ada di sekolah, 20% di rumah. Begitu ya. Nah, ini perlu diakomodir oleh sekolah supaya siswa bisa beraktivitas positif. Karena aktivitas siswa yang tidak diakomodir oleh sekolah, mereka akan mencari jalannya di luar dengan caranya sendiri, dan kebanyakan karena tidak dibimbing, mereka akan mencari jalan yang dalam tanda kutip salah. Contohnya apa? Pulang sekolah karena masih ingin berada di luar sekolah, mereka ada di tempat PS. Kalau tidak di tempat PS, mereka akan kumpul di tempat tertentu dengan hobi nongkrong di kafe atau di tempat yang lainnya, kan itu tidak positif ya. Sehingga SMP Negeri 1 Cilimus membuat program di masa pembelajaran tatap muka ini yang memberikan ruang seluas-luasnya untuk siswa bisa beraktivitas. Di antaranya apa? Yang pertama, ekstrakurikuler. Selama ini kan pakem, tidak ada ekstrakurikuler ya. Sekarang dibuka 11 jenis ekstrakurikuler biar minat bakat siswa bisa ada wadahnya di sekolah, dan itu tentunya positif, tidak akan berkeliaran di mana-mana kan ya. Berikutnya juga ada jam ke 0. Jam ke 0 itu maksudnya apa? Dari mulai jam 7 sampai jam 7.40. Itu untuk menumbuhkan karakter disiplin yang selama ini lost. Anak-anak kan ketika masa pandemi disiplinnya hampir mendekati 0 kan. Bangun siang, tidur lagi menjelang pagi ya. Ketika dibangunkan oleh orang tuanya, kebanyakan marah kan, karena masih ngantuk ya. Disiplinnya sudah nggak benar. Nah, sekarang dengan sekolah dibuka, masuk sekolah, otomatis kan ada paksaan untuk bangun pagi, berangkat sekolah, jam 7 harus sudah ada di sekolah. Itu dalam rangka pemulihan disiplin dan dikuatkan dengan buku tata tertib siswa ya, kan ada buku tata tertib sudah dibagikan kan, dan itu gratis, nggak usah dibeli ya.
dari sekolah, diantaranya dari Sihjan yang kalian kontribusikan ke sekolah ya. Di buku tata tertib tersebut kan ada poin-poinnya. Apa sih pelanggarannya, poinnya berapa, nanti dijumlahkan. Kalau mencapai angka sekian, apa tindakannya. Itu salah satu cara untuk memulihkan disiplin siswa. Berikutnya, untuk kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial, selama ini kan lost juga kan, hampir mendekati nol ya. Sehingga dibuat buku kegiatan harian keagamaan. Di situ tertera apakah anak-anak sholat 5 waktu, sholat sunnah, membaca Al-Quran, puasa, berinfak, itu sangat lengkap sekali. Itu juga untuk menumbuhkan karakter religius sesuai dengan tagline kita bisa, terakhirnya kan agamis ya. Nah, itu cara-cara yang dilakukan SMP Negeri 1 Cilimus dalam rangka nanti menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara IQ, tapi emosional, spiritualnya juga cerdas. Jadi nanti lulusannya itu memiliki karakter yang lengkap, emosional, spiritual, dan IQ-nya juga ya. Itu yang sekarang sedang kita jalankan ya. Jadi program utamanya tadi ada di sarana prasarana. Anak-anak bisa lihat kan sarana prasarana begitu masuk, tadinya kan pintu susah dibuka. Sekarang baru. Iya, kemudian keramiknya kan udah jadul, sekarang ganti granit, ada resepsionis nyaman kan. Jadi ketika masuk sekolah itu serasa masuk ke CSB. Itu salah satu cara untuk membuat nyaman kalian anak-anak, juga Bapak Ibu guru. Jadi ketika masuk tuh cerah gitu ya, karena dihadapkan dengan resepsionis yang representatif, pintu masuknya juga langsung bisa terbuka walaupun harus digeser ya. Nanti bisa pakai ini, pakai sentuhan langsung buka sendiri ya. Doakan saja ya suatu saat. Kemudian tamannya kan hijau ya. Tinggal nanti anak-anak tolong nih. Kalau dulu kan seperti angkatan ini yang kelas 9 satu semester kalian mengalami kan untuk buang sampah pada tempatnya, ketika makan tidak ada yang berdiri kan, mendapatkan edukasi seperti itu. Sekarang anak kelas 7-8 tidak mendapatkan edukasi seperti itu. Mereka masuk dengan karakternya masing-masing. Jadi di sini kita punya PR berat, tanggung jawab nih kakak-kakak kelas 9. Adik-adiknya diedukasi untuk membuang sampah pada tempatnya, dan ketika makan minum duduk, tidak ada yang lari-lari dan lain-lain ya. Ini tugas berat untuk kalian. Bisa ya? Bisa. Siap, ya, Bu. harus selalu diingatkan ya. Kalau boleh tahu dari sekian program Ibu, program yang diunggulkan atau diprioritaskan apa ya, Bu? Yang paling diunggulkan sekali ya, yang terkait dengan siswa, mengatasi yang selama ini siswa kenakalan remaja. Ketika masa pandemi kan anak-anak tidak mendapatkan bimbingan, tidak mendapatkan arahan dari Bapak Ibu guru karena jadi mereka belajar daring di rumah ya, tidak ada tatap muka langsung. Orang tuanya kan tidak semuanya standby di rumah kan, ada yang kerja di mana, dan ini dampaknya sangat besar sekali ke pengembangan karakter dan disiplin siswa. Ini tugas yang paling berat sekali, sehingga Ibu dengan seluruh rekan guru dan TU berupaya untuk menjalankan program tadi, penumbuhan karakter siswa, baik itu karakter di budi pekerti maupun di religiusnya, dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk bidang akademik dengan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan full oleh guru, supaya anak-anak bisa
pulih di IQ, di emosional, dan tadi di spiritual. Jadi tugas berat utamanya, program utamanya dititik beratkan kepada pemulihan karakter siswa dan pemenuhan pengetahuan siswa. Itu program yang utamanya. Nah, sebelumnya Ibu kan sudah menjadi kepala sekolah di SMP-SMP lain. Boleh dong kasih tahu keluh kesahnya saat menjadi kepala sekolah? Oh iya, tiap sekolah itu punya punya karakter masing-masing. Ya. Seperti ketika Ibu ada di SMP 6, Ibu melihat lingkungan di sana mendukung sebenarnya ya, tapi belum dieksplor, sehingga ke lingkungannya Ibu membuat parabola penghijauan, kemudian kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan SMA 3, kita jadi sekolah binaan SMA 3, dan prestasi yang didapatnya adiwiyata tingkat provinsi, dapat penghargaan dari AHER waktu itu ya, tahun 2017. AHER sendiri yang menyerahkan piagam dengan pialanya di Gedung Sate ya. Kemudian kemarin di SMP 3 Cilimus, karena Ibu baru ya di SMP 3 Cilimus, jadi Ibu titik beratnya ke pembenahan sarana prasarana, karena kelasnya sudah tidak layak untuk digunakan, kemudian labnya juga, perpustakaannya juga. Akhirnya alhamdulillah dengan bantuan dari pemerintah 11 lokal kelas bisa direhab, lab IPA, musola, perpustakaan juga bisa direhab ya. Kemudian sama di sana juga sebelum pandemi ekskulnya diadakan juga. Dan di sini karena sarana prasarananya sudah bagus, kan Pak Haji Momon luar biasa ya ke pembangunan sarana prasarana itu sudah bagus sarana prasarananya. Ibu mendapatkan tugas berat untuk memelihara, membangun dan memelihara itu lebih jauh memelihara ya. Ibu punya tugas berat untuk memelihara lingkungan sarana prasarana di sekolah. Kemudian Ibu juga punya tugas berat karena Necis ini sekolah favorit ya. Sekolah favorit setara dengan SMP 1 Kuningan, jumlah siswa dan lainnya juga, potensi anak-anaknya bagus, banyak, potensi guru-gurunya juga bagus ya. Kenapa tidak dieksplor? Jadi Ibu ingin banyak lahir prestasi-prestasi juara-juara dari SMP Negeri 1 Cilimus. Saatnya kita bangkit, tunjukkan bahwa Necis bisa, Necis juara. Jadi semua jenis perlombaan akan kita ikuti. Seperti kemarin kan alhamdulillah kita dapat 6 juara. Itu dalam kurun waktu hanya 6 bulan. Kan? Juara provinsi 3, juara kabupaten 3. Jadi sekarang dengan banyak ekskul itu merupakan salah satu cara untuk mengekspor bakat minat siswa, sehingga nanti ketika ada event, ada kejuaraan apapun, karena sudah dibina di ekskul, akan tambah banyak juara-juaranya. Jadi sekarang anak-anak mari ikuti semua jenis perlombaan ya. Ekskulnya juga rajin diikuti ya. Karena gini anak-anak, prestasi sekarang kan untuk PPDB itu pakai zonasi untuk SMA. Kalau SMK kan tidak zonasi ya. Salah satu cara untuk bisa melampaui zonasi ya, dengan menambahkan prestasi. Prestasi baik akademik maupun non-akademik. Yang akademiknya dari prestasi raport yang ada di raport, non akademiknya dari prestasi kejuaraan-kejuaraan minimal tingkat kabupaten, apalagi kalau tingkat provinsi. Jadi misalkan Ananda ingin sekolahnya ke SMA 2 Kuningan misalkan, kan di luar zona kan.
Kalau pakai zonasi udah pasti nggak akan diterima. Nggak akan masuk. Tapi kalau jalur prestasi kita bersaing di situ, di jalur prestasi ada peluang untuk di jalur prestasi. Dan untuk prestasi akademik itu kan terbatas. Ranking itu tidak mungkin di kelas ada ranking 1-2 orang, Iya. kan nggak mungkin ya. Yang tidak terbatas itu di jalur prestasi non akademik. Ya, jadi raih jalur prestasi non akademis. Misalkan Reja suka nyanyi, Iya. Musik. nanti ada perlombaan tentang nyanyi solo atau apa, Iya. ikuti, Siap. raih, kejar supaya nanti dapat sertifikat. Siap. Ya. Dan satu hal lagi, ini berbicara tentang tahfidz Quran. Iya. Ya. Dari sejak zaman Gubernur Aher, kan Iya. tahfidz Quran itu diapresiasi, ya. Mereka bisa masuk ke sekolah melalui sekolah favorit ya, melalui jalur prestasi tahfidz Quran ya. Bahkan kuliah juga ke universitas ternama, mengantongi sertifikat tahfidz Quran, hafal 30 juz itu langsung masuk, nggak usah ikut SBMPTN. Nah, sekarang juga begini. Untuk ke SMA SMK punya sertifikat tahfidz Quran 30 juz 30 misalkan, atau dengan juz yang lainnya itu bisa masuk. Ya. Jadi ada jalur tahfidz Quran. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mengakomodir kebutuhan siswa melalui jalur prestasi tahfidz Quran, nanti di bulan Juni SMP Negeri 1 Cilimus akan mengadakan wisuda tahfidz Quran. Sekarang sudah didata oleh Pak Ustadz Mamat dengan Pak Agus selaku Wakasa Kesiswaan. Iya. Datanya sudah ada di Ibu, ada 59 orang dari kelas 7, 8, 9. Banyak juga kan? Iya. Dan nanti anak-anak tersebut 1 bulan sekali di pentas seni. Pentas seni kan minggu ke-1, ke-2, ke-3 itu dari tiap kelas. Nanti minggu ke-4 akan diisi oleh anak-anak yang tahfidz Quran, yang hafal juz 30. Nanti ada request surat apa, anak akan tampil, membacakan. Atau yang hafal misalkan di juz berapa, nanti salah seorang guru agama akan melantunkan ayat keberapa, diteruskan oleh anak-anak tersebut. Sambung ya. ayat. Iya, sambung ayat. Itu untuk kegiatan di pentas seni di minggu ke-4 setiap bulannya. Jadi anak-anak yang 59 orang itu bisa tampil. Nah, nanti kalau yang literasi, yang baca ya, minggu ke-1, ke-2 di kelas, 1, 2, 3 di kelas, dibimbing oleh guru jam pertama. Nanti tiap minggu ke-4 readathon, semuanya kumpul di lapangan membawa buku. Kemudian nanti akan ada yang ke depan untuk review buku. Apa sih buku yang sudah dibacanya, bercerita manfaatnya apa. Atau nanti di ekskul literasi ada yang membuat Pisbon dan yang lain-lainnya ya, nanti ditampilkan Pisbon apanya. Jadi akan semakin banyak kreativitas siswa ya, asal kaliannya tetap semangat dan sehat ya. Itu yang paling utama ya. Motivasi untuk sahabat Geliat, khususnya untuk generasi milenial, agar menjadi pribadi yang lebih baik untuk orang lain atau diri sendiri. Oh iya, begini ya anak-anak. Yang pertama yang Ibu sampaikan, jangan pernah takut salah. Biasanya kan anak-anak zaman sekarang ada ini enggak takut salah. Kalau takut salah itu artinya sudah mundur, kalah sebelum bertanding. Salah itu hal yang biasa. Dari kesalahan yang kita lakukan justru akan punya pelajaran berharga untuk memperbaiki ya. Jadi apapun jangan pernah takut salah. Ketika guru meminta seperti ke Ananda yang 3 orang ini, oke nanti jadi presenter di ini, Ibu udah takut nanti takut salah, itu nggak boleh keluar ucapan, oke Bu siap, saya siap, mohon bimbingannya.
Kalau misalkan saya nggak ngerti atau agak-agak lemot, mohon dimaklumi dan mohon dibimbing. Jadi yang pertama itu ya, jangan pernah takut salah. Kalau kalian takut salah, nanti kedepannya akan menjadi pribadi yang peragu, tidak pernah berani mengambil kebijakan. Yang ada ragu saja karena takut salah. Jadi lebih baik salah daripada tidak melakukan apapun. Itu yang pertama ya. Jadi jangan pernah takut salah. Karena dari kesalahan bisa belajar menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, jangan pernah menjadi pribadi yang membandingkan dengan orang lain. Kita harus menjadi diri kita, orang lain ya orang lain. Kalaupun kita membandingkan, untuk motivasi kita menjadi lebih baik lagi ya. Itu. Kemudian yang berikutnya nih anak-anak, jangan pernah jangan pernah bosan untuk mencari, menggali informasi. Ketika kalian membuka HP, gali informasi-informasi yang positif. Sesekali hiburan, main game boleh, tapi jangan dijadikan hal yang utama. Jadi setiap hari cari nih, hari ini dapat informasi apa ya yang terkait dengan kalian ya, tentang belajar, tentang hal-hal yang terbaru. Kemudian buka barangkali di mata pelajaran ini ya. Dan berikutnya komunikasi intens dengan teman-teman. Ketika ada PR, ada tugas dari guru, WA-nya tuh isinya tentang tugas-tugas, jangan WA-annya tentang gosip, gibah dan lain-lain. Waduh. Ya. Menampung dosa. Iya, jadi yang dibicarakan di WA, yang dibicarakan di medsos yang lainnya tuh tentang tugas-tugas guru. Ini ada tugas bahasa Inggris dari Ibu Neni nih, ini aku mah sudah mengerjakan ini, kamu gimana? Jadi saling melengkapi kan, ya. Kalau oleh anak-anak yang dalam tanda kutip mereka tidak punya waktu, ibu tidak mengatakan malas, tidak punya waktu untuk mengerjakan tugas, itu WA bisa dijadikan suatu cara untuk fotoin dong tugasnya, aku gak keburu bikin PR. Itu jangan diikuti, itu hanya untuk yang kepepet sekali ya. Jadi ya, untuk anak-anak semua, untuk yang geliat necis, kalian harus tetap punya semangat tinggi. Jangan takut salah, banyak mengeksplor bakat minat kalian, kemudian komunikasi intens dengan teman, dengan bapak ibu guru, dan jangan lupa mohon bimbingan ke bapak ibu guru. Kemudian kalian cari ide, cari konsep apa, sampaikan ke bapak ibu guru. Bapak ibu guru akan sangat senang sekali ketika menerima ide, menerima konsep dari kalian. Nanti dibahas kemudian untuk bisa direalisasikan. Jadi jangan sampai mati gaya, mati pikir ya. Karena otak kalau tidak digunakan itu akan menyusut. Ketika menyusut, disuruh mikir iya, mentok. Mikir itu mentok ya. Jadi otak itu ibarat pisau. Pisau kalau tidak digunakan, sekalinya digunakan tumpul kan. Iya. Tapi kalau otak banyak digunakan, mikir yang positif ya, itu akan semakin tajam. Seperti pisau sering diasah. Kalau pisau sering diasah kan, barang yang keras bisa dipotong pakai pisau. Kalau pisau yang tidak sering diasah, barang yang keras nggak bisa dipotong. Bisanya motong barang-barang yang lunak. Otak juga sama, kalau tidak sering digunakan, ketika mendapatkan soal yang agak sulit, udah mentok, nggak bisa mikir. Bisanya soal-soal yang mudah saja ya. Jadi jangan pernah berhenti menggunakan otak untuk hal-hal yang baik, biar semakin tajam. Artinya asah pikiran kalian dengan berbagai kegiatan yang positif. Ya, coba rancang ide, rancang konsep, ajukan ke bapak ibu guru. Ini punya konsep begini-begini, gimana ya?
Nanti oleh Bapak Ibu guru akan dibantu untuk mengembangkan konsep tersebut. Belajar dari sejak dini, dari sejak sekarang kalian membuat konsep biar nanti jadi konseptor, bukan jadi pelakor. Bukan pelaku. Waduh. Iya, ya ini kayaknya penggemar layangan. Iya, betul Bu. Iya. Nah, buat sahabat Geliat, bermalas-malasan atau takut mencoba hal baru nggak akan membawa kamu kepada kesuksesan. Tapi jika kamu rajin belajar, selalu disiplin, dan tidak takut untuk mencoba hal baru, insya Allah kamu akan meraih kesuksesan. Nah, untuk pelajar-pelajar di luar sana, khususnya siswa-siswa SMP Negeri 1 Cilimus, jangan pantang menyerah ya. Ibu sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sudah datang di Iya. podcast ini. Sama-sama. Maaf bila kita ada kekurangan. Oh enggak, ini sudah bagus ya. Tinggal ditingkatkan terus ya. Siap. Ya. Semangat pantang menyerah. Siap. Oke. Saksikan kami di episode selanjutnya di Geliat Necis Bisa Podcast. See